Kan tidak kayak sekarang kan si KPM itu aktif ya. Iya. Kapan saya Pak? Kapan ini Pak? Tapi waktu dulu enggak. Setelah pertemuan awal sudah. Gimana? Ini mau mengunjungi ibu-ibu, dan setelah itu biasanya ibu-ibu yang saya dampingin, ya, waktu saya akan dampingin itu biasanya bukan panggil Pak Rahmat, tapi panggilnya adalah Beb. Biasanya gitu. Beb. Oh, Beb. Panggilan sayang. Panggilan sayang. Jadi kayak lebih mesra gitu. Kelompok tersebut lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Titan Fitriani Gunawan dan Saya Lis Wijayanti dalam program Inspirasi. Integrasi Sosial dan Pemberdayaan untuk Meraih Prestasi. Nah, saat ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber, yaitu yang pertama Bapak Hermin Indra Gunawan. Beliau adalah Korkab Tasikmalaya. Dan satu lagi yaitu Bapak Rahmadianto, Koordinator Kota PPKH Kota Banjar. Ya. Selamat siang. Selamat siang semuanya, Bapak. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Siang dalam sore. Siang menjelang sore. Oh, ini udah sore. Pantesan agak ini ya, agak layu nggak? Nggak, tapi tidak, meskipun kita sedang berpuasa, tidak mengurangi semangat kita untuk terus bekerja dan juga datang ke sini ya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir dan bersilaturahmi dengan kami di tim Pesada Production PPKH Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi, berdiskusi ringan aja sih sebenarnya, berdiskusi bagaimana pelaksanaan program PKH di Kota Banjar dan Kabupaten Tasikmalaya. Ya, dan tema pada episode yang 5 ini kita akan berbicara mengenai mengintip pelaksanaan PKH di kabupaten tetangga. Nah, salah dua. Jadi diantaranya itu adalah PKH Kabupaten Tasikmalaya dan PKH Kota Banjar. Kita pengen tahu nih bagaimana saja sih pelaksanaan PKH di kabupaten tersebut, gitu kan? Kalau ada hal yang bisa istilahnya itu bisa menjadi inspirasi. Iya, inspirasi untuk kita semuanya, gitu ya. Dan ngomong-ngomong ini aja, katanya Pak Hermin ini adalah Korkab terlama tersenior. Tersenior. Pak Hermin apa Pak? Pak Rahmat. Kelihatan dari bukan. Oh, jadi Oh iya, bisa dilihat mungkin ya. Mungkin ya, gitu. Yang mana senior, yang mana yang mungkin yang masih muda gitu ya, masih mungkin baru gitu. Iya, kita pengen tahu dulu nih Pak sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya gitu mengenai jumlah KPM, jumlah pendamping dan juga jumlah korkabnya atau korkotnya mungkin di masing-masing kabupaten atau kota itu sendiri. Boleh dari siapa dulu? Pak Hermin dulu nih, yang paling senior. Oh, yang muda dulu. Ya. Iya. Terima kasih kepada Pesada Production PKH Kabupaten Ciamis yang telah mengundang kami, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami dari Kabupaten Tasikmalaya bisa diundang ke sini. Dan ternyata terus terang saya saya yang diundang gitu, padahal kan saya bukan apa-apa gitu. Hanya gitu. Tapi ya kita akan bercerita sedikit lah bahwa PKH di Kabupaten Tasikmalaya memang merupakan salah satu PKH yang
pertama pionir ya. 2007 ya Pak? 2007, Iya. di mana dulu hanya 3 kecamatan, dengan berakhir sampai 2015 sampai 39 kecamatan. Wow. Nah sekarang jumlah KPM kita sendiri sebetulnya sudah mencapai di angka 103.000. Wow, 103.000 untuk KPM itu sendiri. Iya, dengan total pendamping semuanya ada kurang lebih 340 pendamping. Dan 340 pendamping total ya SDM PKH Iya. ya. Termasuk itu ada 3 korkam, ada 14 APD ya. Kurang lebih seperti itu jumlah 340. Pada saat ini. Pada saat ini. Kalau di tahun 2007 itu bagaimana Pak? Kalau tahun 2007 itu karena saya masuk tahun 2008 sebetulnya beda dikit ya, Iya, tahun. beda 1 tahun. Waktu itu 2007 hanya tiga kecamatan. 3 kecamatan yang awal Raja Pola, Sukaraja, dan Ciawi. Itu pun berjumlah hanya sekitar 8 atau 10 pendamping. Ya, kemudian bertambah. Oh dari 10 sekarang Iya, 300 sekarang ya? 300. Dari 10 jadi 300. Betul. Cukup pesat juga ya Pak. Penambahan. Karena penambahan KPM ya, Iya betul. Menyesuaikan. Ya. menyesuaikan. Oke. Selanjutnya dari Kota Banjar yang termuda, boleh Bapak dijelaskan? Tergantung. Ah tergantung ya? Iya. Nominal. Pernah jadi model dulunya Pak? Boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Persada ya. Iya. Iya. Saya dan BPKH Kabupaten Ciamis yang pada kesempatan ini memang alhamdulillah kita yang diundang meskipun masih banyak BPKH Kabupaten Kota lain yang pada dasarnya dengan berbagai inovasinya itu masih banyak gitu kan. Tapi alhamdulillah mungkin ingin berkenalan dengan tetangga yang paling terdekat di antara Ciamis dan Kabupaten Tasik, makanya Banjar itu. Gitu. Untuk saya pribadi, PKH di Banjar tahun 2014. Tahun 2014 dan hasil seleksi dulu baru ada sekitar 7 SDM. 7 aja. 7 SDM dari 3 kecamatan yang baru di SK-kan oleh Kementerian Sosial, dan tahun 2021 sekarang itu menjadi 16 KPM, 16 Pendamping. SDM pendamping terdiri dari 1 korkap, 1 APD, dan sisanya pendamping. Jadi masih 1 lengkapnya. Masih 1. Ada kemungkinan apa? Jangan 2. Oh, jangan cukup 1 saja. 1 aja. Kalau KB itu cukup 2, kalau ini cukup 1. Jauh 1. Oke. Tadi kan sudah ya Pak berbicara mengenai, saya bilangnya Bapak juga ya? Bapak. Rahmat. Bapak aja. Oke, Bapak aja. Berarti Pak Pakai Rahmat. seragam soalnya. Siap. Kalau nggak pakai seragam ah. Kalau saya Om, Boleh ya Om dan AA gitu. Karena pakai seragam jadi kita panggilnya Bapak aja ya. Pak Iya. Korkam dan Pak Korkot nih. Kita masuk ke segmen 2 ya Pak. Akan membahas mengenai kisah kasih PKH di tahun 2007 dan Banjar berarti di tahun 2014 karena pertama kali PKH diluncurkan pada tahun itu. Gitu kan ya, kita flashback dulu gitu kan mengenai apa ya? PKH pas awal-awal sepertinya menarik Ya. nih, tantangannya banyak kayaknya gitu Cerita-ceritanya. ya. Ceritanya kayak gimana sih Pak PKH zaman pas pertama kali ada di Provinsi Jawa Barat, terutama di Kabupaten Tasik dan Malaya. Kota Banjar. Mulai dari siapa dulu? Mangga, Pak Henry. jadi yang tua. Dimulai dari senior dulu. Berarti ya bercerita tentang masa lalu dulu baru. Iya, bernostalgia Pak. Iya. Jadi susah biar yang tua aja ya. Udah bagian anaknya. Jadi gini lah. Ya, ini kan juga kisah kasih PKH, Iya. bukan kisah kasih di SMA ya. Iya, bukan. Luar biasa nih. Kecuali kalau dulu Pak Rahmat mungkin ada di kisah kasih di SMA. Oh, ada. Ada. Kalau sekarang nggak Pak. PKH Kisah kasih PKH aja. Sangat menarik. Iya. Jadi mengenai kisah kasih PKH memang luar biasa di program keluarga harapan ini ya, dari awal 2007 sampai sekarang 2021 jadi itu menguras energi yang sangat luar biasa. Tapi kami menjalankannya dengan enjoy, dengan enak, dengan ya tenang lah gitu ya. Tapi dengan segala macam tantangan, dengan segala macam halangan, tapi kami bisa melalui semua. Dan di Kabupaten Tasikmalaya sendiri yang tadi saya awal ceritakan bahwa tahun 2007 itu baru 3 kecamatan dengan jumlah 3.000 KPM awalnya.
dari KPM, kemudian 2008 tambah 5 kecamatan, 2009 tambah 2 kecamatan, kemudian akhirnya sampai 2015 kita sudah 39 kecamatan. 39 kecamatan. Yeah. Ini menarik nih kata Pak Hermin ya, tadi katanya perlu perjuangan gitu kan. Tahun 2007 memang gimana sih perjuangan itu? Maksudnya ada hal-hal apa saja di tahun 2007 itu? Iya. Terutama dengan stakeholder. Iya, Ya. respon dari masyarakat, Iya. gimana yang dapat sama nggak yang dapatnya gitu kan. Terus mengenalkan program ini gitu kan, karena kan belum terlalu terkenal gitu kan ya. Bagaimana mengenalkan program ini ke masyarakat khususnya? Iya, tentu saja kami tidak sendiri di sini. Artinya bahwa kita dari awal pun sebetulnya sudah komunikasi, karena memang waktu itu Bupati yang dulu Pak Tatang Hakim yang sudah menekan untuk kerjasama untuk pembentukan PKH di Kota Tasikmalaya. Artinya bahwa kita harus siap ya untuk bisa berkolaborasi dengan segala pihak. Waktu itu memang pihak BPS, pihak kantor pos, kemudian pihak dinas pun memang belum terlalu terlalu paham. Akhirnya kita mau nggak mau harus terus melakukan edukasi. Apalagi tantangannya itu ketika edukasi atau pertemuan pertama awal validasi dengan masyarakat. Karena kita tentunya tidak dihadapkan ke orang per orang, tetapi ke institusi juga. Kita harus melalui institusi kecamatan, kemudian ke desa untuk mensosialisasikan apa itu PKH. Bahkan ketika kita menyebarkan undangan pun, pertama-tama masyarakat bingung, apa ini, makhluk apa ini? Kenapa saya dipanggil PKH? Kayaknya dia dipanggil kayak orang jahat gitu ya. Tapi padahal itu merupakan bantuan. Mereka tidak tahu. Ada yang tidak datang juga ada karena takut. Nah kemudian tapi setelah dia lakukan validasi dan pertemuan sosialisasi dalam pertemuan awal, baru terbuka. Oh maksudnya ke sini, oh maksudnya dari situlah mungkin dari informasi-informasi mulai masyarakat mengenal, mereka mulai tidak bertanya sih, cuman setelah pertemuan itu mereka tidak kayak sekarang kan si KPM itu aktif ya. Iya. Kapan saya bilang Pak? Kapan ini Pak? Tapi waktu dulu enggak. Setelah pertemuan awal sudah gimana kita gitu, gimana ini itu responnya masih belum ini. Itu awal-awalnya seperti itu. Tapi setelah kita melakukan setelah pertemuan awal ada edukasi juga ke desa melalui kepala desa dan jajarannya, mereka juga menyampaikan juga ke masyarakat. Akhirnya mereka jadi mengerti dan tantangan selanjutnya karena awal-awal itu kan dengan bahasanya dulu kan bukan KPM seperti sekarang ya. Iya. Dulu rumah tangga sangat miskin. RTSM ya. Rumah tangga itu dalam satu rumah itu kan kalau sekarang keluarga hanya satu kan. Kalau keluarga berarti acuannya kakak. Iya, Ya, kakak. kalau dulu itu rumah. Yang serumah aja. Iya, yang serumah aja bisa ada satu kakak, dua kakak, bahkan 3 kakak. Karena di situ ada nenek, ada anaknya, terus anaknya ada yang menikah 2, 3 di situ semua. Sehingga apa? Sehingga seluruh data itu dalam hal itu terekod semua. Akhirnya kan itu perjuangan kita, tantangan kita untuk bisa menerangkan atau menjelaskan kepada calon-calon peserta tersebut seperti itu. Akhirnya berkembang dari RTSM menjadi KSM. Keluarga sangat miskin. Dari KSM itu nanti berubah lagi menjadi KPM. KPM yang sekarang. Mungkin pada proses pelaksanaan program PKH pada masa itu tantangan medan gitu ya, tantangan kepada lokasi. masyarakat, lokasi ada nggak kisah-kisah yang mungkin lucu gitu kan pada masa itu yang sebenarnya lucu tapi punya nilai tersendiri gitu kan buat pelaksanaan program PKH yang masih ingat sampai sekarang, yang berkesan lah gitu, yang tidak lupa gitu. Iya. Sebetulnya kan intinya bahwa waktu itu kita ditugaskan sebagai pendamping PKH yang mendampingi. Kisah menariknya di situ saya ada ya, artinya ada yang menyentuh perasaan kita dan ada juga yang bikin geli. Ya geli. Apa tuh Pak? Nah yang bikin kita
perasaan kita itu terhanyut ya. Artinya ketika kita mendatangi home visit kepada salah seorang KPM memang tidak datang karena sakit, ternyata ketika kita datang ke situ salah satu rumah, bahwa mereka itu sudah tidak makan. Udah Ada yang 2 hari, separah itu? Ada yang separah itu. Pada zaman dulu Pada zaman ada yang seperti itu. separah itu. Iya. Akhirnya mereka langsung nanya, makannya pakai apa? Nasi aking. Aking itu apa? Nasi yang sudah di Yang sudah dijemur itu. Oh. Ada seperti itu. Nah, kemudian juga yang lucunya lagi, ada yang lain yang lucu itu ketika ada KPM yang mau melahirkan. Melahirkan. Ingat saya malam-malam jam Bapak mendampingi? begini ceritanya. Tapi sebentar ya. Oh, iya. Jam 9 saya telepon Iya. oleh bidan kan. Ini dengan Pak Hermin ya, pendamping PK. Iya Bu, Ibu siapa? Saya bidan Pak. Kemudian keluarnya mau apa Bu ya? Ini Pak ada Ibu KPM yang mau Ibu RTS-nya, Ibu PKK, Ibu PK yang mau melahirkan. Saya bilang, oh iya, tolong aja Bu supaya melahirkannya normal. Enggak Pak, Ibu ini nggak mau melahirkan kalau sebelum Bapak datang. Gitu. Akhirnya kan dulu PKH itu dikasih center, dikasih sepatu ya. Untuk dikasih center dikasih sepatu bot yang tinggi dikasih. Iya. Nah ini malam-malam bisa berangkat dengan membawa bahwa supaya bisa gratis saya membawa itu yang menyatakan bahwa peserta itu merupakan peserta PKH gitu ya. Jadi saya bawa, kemudian malam datang saya ke rumah RTSM tersebut. Ketika datang nggak sampai 5-10 menit kemudian melahirkan. Iya. Setelah Pak Hermin datang. Iya, kan disitu kita sebagai motivator ya. Iya. Dan itu supaya Lancar ya kalau ada luar banyak. biasa. Berarti ketika ada bahasa dari KPM, kalau mau melahirkan harus ada Pak Hermin dulu gitu. Berarti begitu berkesan ya Pak Iya, Hermin buat di KPM itu Iya, sendiri begitu berarti gitu. sebenarnya. Iya, begitu berarti sekali gitu. Pendamping ya, bukan saya pribadi, pendamping semua ya. Oh, benar, misalnya. Tapi kalau bapaknya ada ya Pak ya? Bapaknya ada. Ini bapaknya. Pak Hermin gitu maksudnya. Dan saya. Iya. Baik. Satu lagi Pak, nih kan dulu di PKH apakah ada istilah-istilah dalam struktur organisasi mungkin ya? Kalau sekarang kan ada korkap, ya. Apakah dulu juga gimana terkait mungkin ada koordinatornya enggak dalam pengkondisian teman-teman pendamping yang lain atau misalkan yang berhubungan dengan pihak-pihak stakeholder gitu ya, dari pihak kabupaten, kecamatan sampai terdapat desa gitu. Gimana nih struktur organisasi pada masa itu? Kalau struktur organisasi sebetulnya dulu sederhana ya, karena kita di situ hanya ada 2, yaitu operator dan pendamping. Hanya 2 ya? Hanya 2, operator dan pendamping. Dan di situ operator itu ada salah satu orang sebagai koordinator operator, sebagai sekaligus koordinator PKH-nya. Gitu. Jadi yang melakukan koordinasi dengan stakeholder, dengan leading sektor, dalam dinas sosial itu adalah koordinator operator dengan dengan PP Pos dan sebagai juru bayar juga koordinator operator. Kemudian kita hanya dipanggil kemudian melakukan koordinasi dari mulai tingkat kecamatan, UPTD SD, UPTD SMP ya, kemudian dengan puskesmas dan sebagainya. Tapi kalau untuk tingkatan level kabupaten itu dilakukan oleh koordinator operator. Koordinator lapangan sempat ada nggak Pak itu? Korcam. Oh, adanya Korcam. Iya, adanya Korcam sudah ada. Sudah ada Dari dari dulu juga. dulu Iya. Berarti adanya Korkap atau Korkot itu tahun berapa Pak? Sekitar tahun 2015. Jadi sebelumnya tuh Iya. memang belum ada, tidak ada. ya, Tidak ada. istilahnya. Istilah Korkap, Korkot itu mulai 2015. Menarik sekali nih ya cerita dari Pak Hermin. Selanjutnya kita beralih ke Pak Ahmed ya. Pak Ahmed apa Pak Ahmad? Pak Mehmet atau Pak Rahmat? Oh, Pak Rahmat. Boleh Pak Rahmat. Pak Rahmat Dianto. Nah, kalau misalkan tadi kan Kabupaten Tasik seperti itu. Kalau Pak Rahmat sendiri gimana? Kalau saya sebetulnya kalau secara umum nggak jauh beda lah dengan Pak Hermin. Kalau Pak Hermin disuruh nunggu yang lahiran, kalau saya dulu malah jatuh kan. Jatuh dari motor Bukan ketika jatuh cinta Pak? enggak jatuh cinta. Jatuh dari motor. Oke. Karena posisi rumah KPM itu memang jalannya lumayan Terjauh. nanjak gitu, terus baru diaspal. Nah dari situ si ibunya ya kayak lah, kayak dalam artian
oh Pak Rahman sampai segini dia mau mengunjungi ibu-ibu, dan setelah itu biasanya ibu-ibu yang saya dampingin, ya khususnya yang saya dampingin itu biasanya bukan panggil Pak Rahman, tapi panggilnya adalah Beb, biasanya gitu. Beb, oh Beb, panggilan sayang. Panggilan sayang. Jadi kayak lebih mesra gitu. Kelompok tersebut lah, gitu ya. Terus memang pada awalnya juga kalau saya dulu 2014 nggak paham itu apa namanya PKH dan lain sebagainya, karena basically dulu malahan saya itu pegawai salah satu leasing dan pernah juga kerja di di Sulawesi sebagai salah satu pegawai kontraktor. Ketika ada lowongan di media sosial, saya coba daftar, ternyata kok masuk PKH itu bersentuhannya bukan lagi dengan benda-benda yang mati ya, tapi benda-benda hidup gitu kan, benda hidup. Nah dari situ saya juga kaget pas awal menjadi salah satu bagian dari SDM PKH, karena biasanya jarang ngobrol, harus ngobrol depan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Kades, koordinasi pada saat itu, karena memang diharuskan seperti itu. Nah dari situ saya nyuruh temen tuh yang bisa tuh, saya ucapkan terima kasih banyak lah ke salah satu SDM saya yang sekarang jadi Korcam, dan si Korcam di salah satu kecamatan yang dulu itu awal-awal menghandle sekaligus mengajari saya bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat pada umumnya gitu. Karena kalau dulu bujang-bujang boro-boro ngobrol kayak seperti ini ya, saya ngumpet, takut gitu kan, takut salah ngobrol dan disalahin nantinya. Nah, mungkin itu yang berkesan buat saya secara pribadi, khususnya di PKH mengajarkan banyak hal, banyak pelajaran juga bagi saya, terus bisa memahami kondisi ibu-ibu dan ya kita lebih mensyukuri apa yang kita dapatkan sekarang. Luar biasa ya dari dua Korkab dan Korkot ini gitu. Mudah-mudahan bisa ada suatu hal yang bisa kita jadi bahan inspirasi buat kita semuanya. Ya. Baik, selanjutnya setelah kita berbicara mengenai kisah kasih PKH di tahun 2007 dan juga di tahun 2014, kita lanjut ke segmen tantangan ketiga. Ya. Apa tuh, Cak? Ini kayaknya lebih berat nih. Soalnya ini kita berbicara tantangan pelaksanaan program PKH yang tetap dengan Pak Hermin ini berbicara bagaimana tantangan pelaksanaan program PKH pada tahun 2007. Apakah tantangannya seperti apa? Apakah beda dengan tantangan saat ini gitu kan? Bagaimana tantangan 2007 ini Pak? Pelaksanaan tantangan yang paling mungkin mendasar dan tantangan yang paling berat gitu kan, baik dari segi teknis ya, kayak misalkan pencairan dulu atau apa lagi gitu, boleh banyak hal mungkin ya. Sebetulnya sebelum saya menceritakan tantangan yang lebih ini, ada sebenarnya tantangan kita itu kan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. 2007 itu sungguh berat karena banyak cerita pendamping-pendamping itu ketika mereka di dampingannya, kebetulan dia mendampingi desa tersebut, dia tinggal di situ, terus tiap tahun digedor orang. Kenapa Pak? Kenapa saya nggak masuk PKH? Karena gitu luar biasa. Akhirnya kan neru ke Setakun dan sebagainya. Akhirnya dia mencoba pindah ke kecamatan lain akhirnya gitu. Karena dia takut dengan ya hampir tiap hari dan tiap malam suka ada sampai jam 9 malam misalnya. Dan sambil diancam juga Pak? Diancam sih enggak, cuman ngotot gitu kan. Ngotot pengen masuk. Ya. Yang keduanya tantangan bagi saya pribadi waktu itu ketika selesai pertemuan kelompok pertama kali, karena pertama kali itu harus izin RT, RW dan sebagainya. Ketika pulang dari pertemuan kelompok, saya dihadang ibu-ibu. Ada 5 orang ibu-ibu, karena gangnya sempit, jadi saya nggak bisa keluar. Semua ibu-ibu ibu pakai tangan semuanya. Betul. Jadi ketika saya tanya, ibu saya mau jalan, mau ke kelompok yang lainnya. Apa itu kelompok? Bapak pendamping ya, bapak petugas ya, katanya petugas PKH sebetulnya. Kenapa Bu? Kami masyarakat sini, kenapa nggak masuk Pak? Kalau nggak dijelasin, kalau bapak nggak menjelaskan, kita nggak akan pergi, nggak akan ini. Akhirnya saya panggil Pak RT waktu itu, Pak RT minta kumpul di rumah salah satu penduduk. Kalau kita jelaskan di situ, baru jelaskan ada kurang lebih setengah jam lah. Nah,
Jadi baru mereka mengerti gitu maksud dan tujuan PKH itu apa gitu. Cuman kita juga sebetulnya itu meraba-raba ya, karena kita juga kan belum Masih awam diberikan pemahaman dan informasi yang mantap waktu itu kan. Cuman kita ya punya keinginan bahwa PKH supaya diterima oleh masyarakat ya, seperti itu. Tantangannya lebih kepada mungkin informasi yang disampaikan itu harus benar-benar sampai secara langsung gitu dan secara jelas ya, secara sehingga mereka atau masyarakat juga paham bahwa program Keluarga Harapan diperuntukkan untuk siapa dan bagaimana saja gitu kan ya. Nah, Pak Mehmet nih, maaf, Pak Rahmat, Pak Rahmat, kalau saat ini gitu kan mungkin ya walaupun ada lah ya yang mungkin belum menerima bantuan sosial PKH, agak dia protes gitu kan. Nah mungkin agak berbeda dengan tantangannya saat ini yang lebih menonjol nih, tantangan pelaksanaan program PKH pada saat ini gimana nih Pak? Atau di tahun 2014 ya pertama kali adanya PKH gitu boleh? 2014 atau 2021 bebas. Sama, jadi dua-duanya aja perbandingannya. Kalau 2021 sekarang kan hampir semua kegiatan pendamping itu seputaran menggunakan aplikasi dan koordinasi. Terutama sekarang yang kemarin lagi booming tuh masalah SIS-NG kan. Iya. Sampai sekarang itu jadi agak jadi hambatan bagi saya secara pribadi dan rekan-rekan ketika contoh kasusnya adalah menambahkan bayi yang belum lahir, karena di PKH sekarang nggak ada, karena berbenturan dengan aplikasi di SIS-NG gitu kan. Nah ke sana terus ya, yang selanjutnya ini berkaitan dengan cara daripada komunikasi di Kota Banjar itu. Kalau kita biasanya mengumpulkan beberapa OPD di satu ruangan atau bahasa kerennya itu rapat koordinasi tingkat kota untuk PKH membahas kebijakan-kebijakan dan hasil pelaksanaan PKH yang sudah dilakukan. Itu sih caranya untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kebijakan, terutama kalau di masyarakat kan sudah ada pendamping yang gagah-gagah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang membuat masyarakat ataupun KPM PKH terutama itu menjadi riang, itu kan biasanya masalah dapur menjadi hambatan bagi mereka untuk tersenyum gitu. Tapi kalau udah ada pendamping seperti hanya Pak Hermin kayak tadi itu memberikan angin segar buat pendamping ketika datang, nggak pusing gitu kan lihatnya. Kalau Pak Hermin sekarang mungkin dilihatnya agak pusing, tapi kalau dulu nggak kayak dulu. Kalau saya hitam kan, kalau KPM jadi putih. Kalau pada masanya. Kalau 2014 dulu sulitnya itu kita belum pasti sih, karena dulu bahasanya bukan aplikasi PKH ataupun SIS-NG ya, DB ya, bukan aplikasi juga. Pokoknya sejenis Excel yang memang memindahkan data calon KPM menjadi KPM. Nah itu belum memerlukan waktu berminggu-minggu, sampai saya sempat kan dimarahin lah di bahasa kasar dan lain sebagainya, juga gara-gara dulu nggak komunikasi dengan salah satu RW, nggak keburu kan, waktunya seminggu, sedangkan data-data ataupun undangan apa tuh namanya dulu ya, surat itu harus pemberitahuan awal ya. Surat pemberitahuan awal yang harus nyampe. Pemanggilan salah juga. Pemanggilan harus nyampe ya KPM. Nah karena memang pada saat itu waktunya mepet, saya umumkan ke kelurahan dan ternyata pemangku kebijakan di sana setingkat RW ada yang kurang berkenan. Nah dari situ ya saya mengunjungi, saya minta maaf, dan dari situ mulai kenal dengan RW dan mencair suasana. Itu sih pola-polanya yang memang mungkin harus dilaksanakan di PKH itu adalah ya satu manis, terus ya terlalu bikin tegang ketika kita koordinasi. Smile yang paling utama, memberikan senyuman kepada semua orang meskipun orang tersebut menyakiti kita. Luar biasa. Biarkan orang yang menyakiti kita. Iya, nanti kita jangan gitu. Ini teman-teman pendamping saya nih, alhamdulillah nanti ketawa-ketawa nih Bu. Ada siapa aja, boleh saya ini kan buat siapa aja. Buat semuanya SDM PKH Kota Banjar tetap semangat meskipun banyak tugas dari Kementerian Sosial dan Pemda ya, khususnya seluruh SDM PKH di
yang ada di Indonesia. Oke, ke Pak Hermin lagi nih. Masuk di segmen 4. Jadi pada saat ini yang sedang dibumikan, digebor-gemborkan ini terkait pemberdayaan. Betul. Terkait pemberdayaan. Kita pengen ini dulu, pengen sharing dulu nih pemberdayaan pada saat ini. Oke, kita berbicara pada saat ini ya, berbicara tentang masa lalunya sudah dulu. Jadi pemberdayaan yang sedang digebor-gemborkan di PPKH Kabupaten Kota masing-masing ini, terutama di Kabupaten Tasikmalaya ini seperti apa? Yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan, terus saja ada beberapa pemberdayaan yang kita lakukan sekarang. Yang pertama memang tak lepas dari kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial. Kebetulan kita dari mulai 2019 sampai 2020 sudah menjalankan yang pertama adalah pemberian gerobak usaha kepada KPM yang memang memiliki usaha. Kurang lebih sekitar tahun 2020 kita memberikan 180 gerobak. Wow, 180 gerobak untuk KPM. PKH. PKH dari mana tuh Pak Dana? Dari Pemda. Oh, dari Pemda. Kabupaten Tasik, mantap. Kemudian yang kedua adalah pemberian stimulan atau kemudian dana yang untuk usaha bagi KPM yang tergraduasi sebanyak kita kasih untuk pionir dulu 225 KPM. Ya, 225 KPM. Sama Per KPM bukan, itu kasih modal. Modal. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah kasih modal. Kemudian yang sekarang bagi KPM yang masih aktif, yang kita lakukan pemberdayaan sekarang itu pertama warung bubur ya, karena bersamaan dengan pelaksanaan BPNT, jadi kita sudah ada beberapa warung bubur yang sudah berjalan. Kemudian juga ada rumah pangan ini. Rumah pangan berapa nih Pak? Atau sekarang yang RPM. Rumah pangan dan mandiri sebetulnya banyak sih ditempatkan juga di kota kota juga yang hampir sama, cuma berbeda nama saja. Di mana bahwa lahan pekarangan ataupun lahan desa yang tidur ataupun lahan-lahan yang memang tidak bisa diolah oleh ibu-ibu KPM untuk menjadi berdaya untuk produktif seperti ini. Dalam bidang pertanian? Terutama pertanian, sayuran, kemudian ketela pohon, kemudian jamu manis dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai nanti mereka sudah menghasilkan dan hasilnya terbagi dua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan sisanya dijual untuk dijadikan modal seperti itu. Bagi dua. Berarti memang sudah berjalan ya di PPKH Kabupaten Tasikmalaya tentang pemberdayaan itu sendiri, terutama dalam hal pemanfaatan lahan tidur ya. Lebih konsentrasi ke pertanian. Mantap Kabupaten Tasikmalaya. Boleh selanjutnya dari Kota Banjar. Kota Banjar gimana nih pemberdayaannya? Kalau Kota Banjar sekarang kan terakhir kemarin itu data KPM kita 4.181, hampir sama dengan Kabupaten Tasik. Pemda melalui dinas sosial itu kemarin memberikan stimulan untuk KPM yang memang sudah graduasi, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti halnya Kabupaten Tasik, karena memang kalau skala KPM lebih besar gitu. Cuman kalau persentase mungkin bisa masuk lah ya Pak, sekitar 20 KPM. 20. Karena sedikit memang ya gitu. Karena sedikit gitu kan KPM-nya yang kemarin graduasi sekitar meskipun 11,6% tercapai lah kalau tercapai dong ya. Tercapai kalau harusnya kan 10% ini 11, berarti sudah melebihi. Gitu kan. Terus yang selanjutnya mungkin pemberdayaan di kalau bahasanya anak kecamatan Banjar itu sajadah. Sampah jadi berkah. Jadi para KPM di wilayah khususnya Kelurahan Hegarsari pada umumnya Kecamatan Banjar mengumpulkan sampah-sampah sejak tahun 2016 itu sudah mulai mengolah sampah, dijual sampah plastik, dijual ke pengepul. Hasilnya itu nanti diberikan sembako dan diberikan kepada masyarakat yang memang belum sama sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah, jompo dan lain sebagainya, sembako tapi gitu. Terus ada yang sifatnya uang juga ada. Terus yang selanjutnya pemberdayaan di bidang perdagangan atau ekonomi, membuat warung-warung bentukan yang kebetulan dikerjasamakan dengan bidang FM menjadi salah satu penyalur program sebelah gitu kan. Jadi memberdayakan ibu-ibu KPM yang khususnya
KPM yang akan graduasi ini menjadi graduasi ketika sudah menjadi pengurus waru. Itu salah satunya ada 4 tadi yang saya sampaikan. Masih banyak sih di bidang pertanian juga ada, cuman karena memang posisinya sekarang lagi kemarau, jadi tidak terlalu maksimal. Biasanya lebih unggul dalam pertanian misalkan tanaman apa gitu? Tanaman apa Pak? Unggulannya gitu di kabupaten di Kota Banjar, kangkung atau sayuran apa gitu? Yang hijau-hijau apa tuh namanya ya? apa banyak yang hijau Pak. Sosis. Ya tuh karena Pak Hermin uang 20.000 juga Iya, hijau. sosis. Oke. Gitu. Terus apa lagi ya? Terang juga ada kayaknya. Yang belum pohon-pohon yang ada. Bervarian ya di Kota Banjar. Oke, itu seputar pemberdayaan di kabupaten kota masing-masing, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat PPKH kabupaten lainnya. Ya, betul sekali. Ya, seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Celis, kemudian Pak Hermin dan juga Pak Rahmat, gitu kan, bahwa ada pemberdayaan lah ya di masing-masing kabupaten kota yang telah dan sedang dilaksanakan. Mungkin ada juga nih atau pemberdayaan yang akan dilaksanakan yang belum tercapai gitu, tapi masih dalam proses akan gitu. Apa saja Target ke depan ya? ya target ke depan? Ya, target ke depan sebetulnya kita ingin memperbanyak graduasi. Sebetulnya graduasi karena dari upaya-upaya kita dari pemberdayaan tersebut, kita harapkan bahwa KPM akan mengerti posisinya dan kondisinya sehingga bisa mereka keluar dengan mandiri seperti itu. Dan beberapa pemberdayaan yang akan kita garap juga mungkin akan lebih bervariatif ya, kalau diucapkan sih nanti ketahuan dong. Nah, Bisa dibocorin nih Pak Hermin. bisa dibocorin. Yang penting nanti luar biasa. Jangan bocorin. Tapi sudah ada planning, Sudah dipersiapkan berarti ya? PPKH Kabupaten Tasikmalaya. Tunggu tanggal main. Gak boleh bocor dulu. Bisa. Gak boleh bocor. Kayak sinetron lah ya. Biar penasaran. Biar penasaran dan Biar nanti diundang lagi sama pesannya ya. Maksudnya itu. mantap ya. Selanjutnya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat. Iya, Pak Rahmat atau Bingung kalau mau rawat mau panggil Pak Rahmat, Pak Memin, Pak. Pak Rahmat, Pak Rahmat. Gantiannya banyak. Kalau di Banjar sekarang malahan hampir sama lah, kan SDM-nya sama, di Ciamis juga sama, di kabupaten sama, misinya juga sama. Sekarang itu di Banjar juga sedang melaksanakan penjaringan untuk anak-anak KPM PKH yang kuliah. Oh iya. Jadi, Kalau di Ciamis gerakan Ayo Kuliah ya. gitu. Jadi itu masuk pemberdayaan sebetulnya, pemberdayaan mental dan Iya. pemberdayaan pemikiran. Nantinya minimal ketika ada satu anak KPM PKH yang sekolah tinggi itu akan menumbuhkan beberapa inovasi-inovasi dari yang bersangkutan supaya yang bersangkutan minimal nggak terdata lagi nanti menjadi bagian dari kepesertaan PKH gitu kan. Biasanya kan turun temurun kan. Iya. Anak KPM nikah jadi KPM lagi, cucunya nikah jadi KPM lagi. Nah, justru dengan pemberdayaan di sisi pemahaman ini bagi KPM mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif signifikan. Minimal kalau ngambil jurusan ekonomi bisa lebih apa tuh namanya? Apa? Kalau berdagang itu memberikan peluang ya, Benar-benar diputus rantai kemiskinannya. Ya, Jadi sesuai dengan tujuan dari PK itu sendiri ya, memutus mata rantai kemiskinan. Ya, baik mengenai tadi sudah berbicara ya tentang yang sedang, telah, dan akan. Nah, untuk outputnya sendiri atau hasil dari pemberdayaan itu sendiri apa saja? Itu kan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pemberdayaan itu kan diperuntukkan supaya KPM PK itu mandiri, sehingga setelah mandiri secara ekonomi jadi bisa graduasi mandiri dan tidak jamilah atau jatuh miskin lagi. Nah, bagaimana nih kalau untuk Kabupaten Tasik dari Kota Banjar? Rio. Enggak, yang udah dulu sana. Oh, katanya dari Banjar. Oh, dari Banjar, dibalik dulu. Iya. Dari tadi Pak Hermin mulu kan. Maksudnya saya lagi mikir. Pak Hermin lagi mikir. Saya tahu Kalau saya jujur, pertanyaannya belum nyampe sih. Apakah
banyak yang graduasi mandiri gitu atau Hasilnya benar-benar sudah sejahtera. sejahtera ya kan termasuk yang kemarin katanya banyak 19%. Oh iya, gitu. paham. Ya seperti itu. Nah, maka kebanyakan memang KPM sekarang sudah mempunyai usaha minimal menambah penghasilan daripada tambahan suaminya. Dan contoh kayak Bu Henny kemarin yang dapat juara 1 di provinsi yang pemenangan Nikara itu dalam PKH Gembira, itu sekarang sudah sudah bisa menjual merchandise atau sejenis handmade lah, buat tangan panahan kan, sampai dengan ya luar wilayah melalui toko Shopee online-nya. Dari situ kan. Terus yang lainnya lagi adalah jualan-jualan dagangan, ada yang sekarang juga bapak-bapaknya sudah menjadi pegawai desa ada gitu kan, karena sekolah lagi. Yang saya dengar kan sekarang di Ciamis juga KPM-nya sekolah lagi kan? Betul. Nah itu betul. Jadi memang mengarah ke sana seperti itu. Ya, alhamdulillah KPM di tahun 2021 sekarang juga sudah 4%-an lah graduasi. Yang sudah masuk graduasi mandiri. Sudah masuk graduasi gitu. Mantap. Ya, berarti ada yang usahanya juga udah sukses, terus dari pemberdayaan KPM-nya juga sudah mulai meningkat ya secara SDM-nya gitu ya, secara ekonomi, secara SDM-nya gitu. Udah ada peningkatan berarti ya, Pak? Ada peningkatan karena kerjasama pendamping dengan apa coba? Pihak-pihak. Dengan pihak-pihak terkait, mulai dari desa, Iya. kota, gitu kan, bahkan kabupaten kota lain gitu mencari relasi buat KPM. Itu tepuk tangan dong buat teman. Yeay, Kota Banjar. Luar biasa. Lanjut ke Bapak. Ya, Ada nih. kalau kita sebetulnya kalau dari beberapa intervensi pemberdayaan yang kita lakukan, baik hasil kerjasama juga dengan pemerintah daerah dan dinas sosial, itu memang terjadi peningkatan graduasi itu mulai 2019. Karena sebelumnya memang tidak ada intervensi ya, belum ada intervensi sehingga pada tahun 2019 mulai meningkat. Kemarin 2019 kita sampai 1.900 untuk yang graduasi mandirinya. Nah sekarang 2020 2.900 lagi ya, dan tahun ini ya karena canangannya 10%, kita berupaya untuk mencapai ke arah itu ya. Karena mulai bulan Mei itu mulai ada graduasi massal yang dilakukan oleh para pendamping terkait intervensi pemberdayaan tadi seperti itu. Berarti memang banyak sekali output positif ya yang bisa dihasilkan dari pemberdayaan itu sendiri. Dari mulai tadi Kota Banjar ada beberapa KPM yang sudah punya usaha sendiri ya, kemudian dari Kabupaten Tasik juga sama, ada yang graduasi mandiri gitu kan, dan juga pemberdayaan KPM yang memang sudah sejahtera gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali nih. Sebelum ke segmen terakhir atau closing ya, mau nanya nih, kita kan yang jadi apa ya, mungkin ini menjadi pertanyaan kita semua gitu kan, tantangan jadi Korkab itu apa saja sih? Luar biasa. Mau siapa dulu? Luar biasanya gimana nih? Iya. Pak Hermin sudah bilang luar biasa. Luar biasanya gimana? Luar biasa. Gimana? Karena saya memegang 3 kompetensi. Apa tuh? Mencintai pekerjaan, kemudian bekerja dengan ikhlas, dan harmonisasi. Harmonisasi. Harus harmonis ya Pak ya? Iya. Harus harmonis. Kalau tidak Itu 3 harmonis, kunci yang saya pegang. kalau tidak harmonis gimana itu Pak? Berantakan nantinya. Kudeta. Berarti 3 ya. Apa tadi itu yang pertama? Mencintai pekerjaan, bekerja dengan ikhlas, dan harmonisasi. harmonisasi. Iya. Jadi itu semua tantangan ataupun hambatan-hambatan menjadi Korkab hilang semuanya. Disimpulkan bahwa memang dari 3 kata dari 3 poin itu adalah ini semua tentang hati ya. Iya. Jadi harus bekerja dengan perasaan. Dengan perasaan, dengan rasa. Bukan hanya olahraga, olah pikir, tapi juga olah rasa. Oke, selanjutnya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat nih, karena Iya. mungkin masih muda dan juga jadi korkot termuda, tantangannya gimana apa sih? Nih, lebih dinamis ya. Lebih Iya, dinamis. menjadi korkot gimana nih? Iya. Ya, kalau urusan olah rasa, biasanya saya belajar dari Pak Ucu sebenarnya, karena bisa memadukan sekian banyaknya
karakter yang ada di Ciamis dengan di Kota Banjar. Karena kalau dibanding-bandingkan jumlah SDM Ciamis, Tasik dan Banjar itu saya paling sedikit gitu. Bisa dibilang korcam gitu kan, cuma 16 pendamping saya korkamnya. Yang satu biasanya yang saya pedomani dalam diri saya adalah saya harus peka dengan orang sekitar, apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak saya lakukan. Lagi-lagi tentang rasa lagi. Ya. Peka itu maksudnya gimana? Peka itu iya. Perasaan. Peka itu dalam artian gini. Bagaimana? Contohnya gini, ketika ada tugas dari Kementerian Sosial, saya memilah kalimat apa yang harus saya sampaikan. Ketika memang nanti disampaikan kepada pendamping, apakah itu menjadi down ataukah menjadi semangat seperti itu. Ya, menarik ya Pak. Jadi Pak Rahmat tuh lebih ke bagaimana sih kita harus coba untuk peka dari korkam itu ke mengolah rasa dan mengolah kalimat dan bahasa ke pendampingnya gitu ya. Sehingga nanti mungkin penerimaan dari pendamping itu bisa gimana tuh? Setulus hati. Jadi diterima dengan lapang dada. Mantap ya. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan dua narasumber yang luar biasa. Dari yang sudah pengalaman sampai yang mungkin baru beberapa tahun ya Pak Ahmad ya menjadi koordinator pelaksana program PKH. Nih Pak Hermin dulu lah ya. Nah, sebelum closing nih dari Pak Hermin, pesan untuk teman-teman semuanya di program inspirasi ini dari Pak Hermin nih, korkam terlama bagaimana? Silakan. Terlama jadi banyak banget pengalamannya ya gitu kan. Ada pesan nggak buat teman-teman mungkin pendamping ataupun KPM atau yang menonton lah ya gitu pada saat ini gimana? Ya kalau pesannya sih sebetulnya kan sudah ada dalam tata aturan yang memang sudah berlaku ya, yaitu SIP ya, itu yang itu integritas kita ke SIP ya, bahwa seluruh SDM PKH khususnya implementasi tetap untuk menekankan SIP itu, yaitu santun, integritas, profesional. Jadi dengan dibangun oleh 3 hal tersebut, insya Allah bahwa proses perjalanan program harapan pun akan dinamis ya, seperti itu. Dinamis dan harmonis. Ya, harmonis. Tetap harmonisnya harus ada. Jadi dari Kabupaten Tasikmalaya tetap melaksanakan SIP. Santun, integritas, profesional. Ada yang bedanya Pak mungkin dari selain SIP gitu? Yang bedanya tadi yang saya bilang tadi bahwa SIP itu khususnya bahwa gitu, mencintai pekerjaan program keluarga harapan sebagai tadi fasilitator ya, sebagai mobilisator, sebagai motivator bagi SDM, dan juga kemudian yang kedua adalah setelah mencintai itu bekerja dengan hati dan ikhlas. Yang ketiga adalah harmonisasi. Berarti kita harus lebih mencintai pekerjaan kita. Ketika kita mencintai pekerjaan kita, maka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu akan terasa ringan gitu ya Pak ya. Dan kalau terasa ringan pasti segala sesuatu akan terasa harmonis. Pak. Sip, mantap Kabupaten Tasik. Lanjut ke Kota Banjar. Pesannya gimana Pak Ahmad buat teman-teman semuanya nih? Closing statementnya. Tetap menjadi pribadi yang memberikan inspirasi bagi KPM ataupun masyarakat umum dan stakeholder yang ada di wilayah tempat kerja kita, karena tanpa disadari bahwa peranan pendamping sosial PKH khususnya itu memberikan dampak positif untuk perubahan perilaku bagi KPM supaya tidak senantiasa nyaman dengan pemberian bansos dari pemerintah. Ya, jadi selalu teman-teman pendamping semoga berarti bisa memberikan inspirasi, memberikan rasa nyaman, aman buat KPM-nya gitu kan ya, bekerjanya lebih
harus lebih ditingkatkan lagi, lebih banyak memberikan inspirasi seperti itu. Betul sekali. Baik, begitulah perbincangan kita yang sangat menarik ya, Celis, dengan dua Korkap dan Korkot ini gitu. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dan juga bisa memberikan inspirasi lainnya bagi kita semuanya. Ya, jadi tadi kita sudah membahas masa lalu, masa dan saat ini gitu kan. Betul. Terdapat banyak sekali perbedaan gitu kan ya. Terus pengalamannya juga berbeda. Berbagi pengalaman ya, dari mulai bernostalgia ya tahun 2007 ada yang lahiran sampai jatuh-jatuh. Kemudian juga ketantangan dan hambatannya juga di PKH, dari mulai ada PKH dan pada tahun 2021 dan juga pemberdayaan yang keberhasilan yang sudah diraih oleh kedua kabupaten kota dan kota itu sendiri. Mantap sekali, luar biasa. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Pak Hermin dan Pak Ahmad telah berkenan menjadi narasumber di episode yang kelima ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersilaturahmi lagi di episode selanjutnya. Ada yang baru lagi dari Tasik dan Banjar yang bisa kita ambil pelajarannya. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih. Kalau begitu, sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di Besada Production YouTube, channel YouTube kita ini. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk terus saksikan inspirasi lainnya dalam program Inspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.